Nggak bisa dipungkiri, menurut gua, nulis skripsi di perusahaan itu jauh lebih baik, lebih hebat dibandingkan sama nulis skripsi di universitas. Kalau nulis skripsi di universitas, tidak dibayar. Kalau kalian nulis skripsi di bidang industri, kalian dibayar. Itu poin penting. Itu poin penting menurut gue. Backgroundnya Jerman banget kan, ada itunya. Königsbau kalah nih, Königsbau. Iya. 1, 2, 3, los geht's. Lo pernah denger dua jalur ini gak sih? FSJ sama Ausbildung. Dua-duanya bisa bawa lo ke Jerman, tapi bedanya jauh banget. Kalau FSJ, lo kerja sosial, bantu orang, dapat pengalaman, tapi gajinya ya seadanya. Nah, Ausbildung tuh beda. Lo belajar sambil digaji. Bisa di rumah sakit, hotel, IT, otomotif, banyak banget. Tapi sebelum bisa sampai ke sana, lo harus kuasain dulu bahasa Jerman. Nah, di Verba Jerman Edu, lo bisa belajar dari 0 sampai siap Ausbildung. Belajarnya santai, tapi hasilnya nyata. Lo dibimbing sampai tahap interview dan persiapan keberangkatan. Yuk mulai dari sekarang bareng Verba Jerman Edu. Dynamo. Oke, halo semuanya, herzlich willkommen to my kanal. Nama gue Damario Sujono. Di video ini narasumber gue udah gak asing lagi, atau mungkin kalian udah bosan ngelihatnya. Ya, Ito. Jadi kalian yang nggak tahu, jadi Ito itu sebelumnya sekarang dia sedang menempuh Bachelor Arbeit. Jadi skripsi, dia lagi nulis skripsi bachelornya di satu perusahaan di Mercedes-Benz ya. Betul. Mercedes-Benz Jerman gitu. Dan sebelumnya dia juga internship di situ. Sekarang dia lagi studium apa? Materialwissenschaften, Werkstoffwissenschaften. Materialwissenschaften gitu. Ya. Toh, jadi tema untuk video ini itu gue pengen ngangkat tentang Bachelor Arbeit lo nih Toh, nih, sekarang nih. Karena gue pada saat ngedenger cerita lo di sebelumnya itu pergi atau hijrah lagi ya. Hijrah boleh. Bener sih, dari Berlin. Hijrah dari Berlin ke Stuttgart Yap. untuk internship. Mungkin karena internship dia bagus dan perform, dia boleh untuk melanjutkan Bachelor Arbeit di perusahaan yang sama. Nah, gue pengen ngangkat spesifik nih di Bachelor Arbeit lo nih. Kayak cara, tantangan, dan tips supaya teman-teman di sini ya either yang mau internship ke Jerman atau yang lagi internship supaya bisa ngikutin ibaratnya pengalaman lo nih Toh dari internship terus habis itu langsung Bachelor Arbeit. Karena nggak bisa dipungkiri, menurut gua nulis skripsi di perusahaan itu jauh lebih baik, lebih hebat dibandingkan sama nulis skripsi di universitas. Itu opini gue ya, karena lu benar-benar langsung hands on ke problem yang real gitu, yang nyata di bisnis di perusahaan itu sendiri gitu Toh. Jadi kita bakal korek-korek pengalaman gue. Oke, boleh. Mantap. So, jadi lu kan sekarang lagi Bachelor Arbeit kan Toh ya? Di perusahaan Mercedes-Benz di bidang Materialwissenschaften. Iya. Tapi gue gak tau lu sempat mention atau enggak di video sebelumnya, tema Bachelor Arbeit lo apa? Tema gue itu tentang metal 3D printing, stainless steel. Stainless steel ya? Yap. Itu spesifik di sasis mobilnya atau di mananya? Pokoknya tentang material kuantifisierung. Jadi maksudnya tentang kita. Jadi waktu gue praktikum itu gue di Mercy itu di bagian workshop teknik atau lebih kayak bener material science banget. Yang ini juga material science juga. Cuman temanya itu maksudnya tim gue ini sekarang itu beda karena kita lebih ke prototype. Jadi prototype apapun yang ada di Mercy itu dibikin 3D printing sama kita gitu. Dan jadi research gue atau tesis gue itu tentang kasarnya bikin prototipe dari material ini XXX gitu misalkan, kasarnya kualitasnya seperti apa, kualitinya seperti apa gitu. Jadi kayak bisa semua aja. Cuman yang gue buat banget sih ya nggak terlalu spesifik kayak desainnya apa atau mesin motor atau apa, enggak juga gitu. Tapi
ya begitulah. Oke. Dan Oke, 3D oke. printing. Karena gue nanya spesifik itu, gue dulu internship di perusahaan otomotif juga tuh. Oke, mantap. Tapi bukan di Mercedes-Benz, di ZF namanya. Oke. Itu perusahaan kayak ngejual spare part distributor, ngebikin spare part mobil lah, transmisi juga. Dan setahu gue salah satunya itu Mercedes Benz juga, dia nge-supply sih. Betul. Correct me if I'm wrong ya teman-teman, itu udah lama banget 2016 soalnya. Nah gue langsung masuk ke proses dan pengalaman lu nih Tony. Kan lu juga pasti punya temen yang ngelakuin bachelor arbeit di kampus kan. Kira-kira apa sih perbedaan utama antara ngerjain bachelor arbeit di perusahaan yang lo lakuin sekarang sama di kampus? Gue langsung straight to the point aja ya. Yang paling beda sih tentang kalau nulis skripsi di universitas tidak dibayar. Kalau kalian nulis skripsi di bidang industri kalian dibayar. Itu poin penting. Itu poin penting menurut gue. Itu yang paling beda dulu. Tapi kalau misalnya secara bimbingan, ya kan gue nulis skripsi di industri juga tetap dibimbing sama profesor gue dari uni. Oh iya benar-benar itu pentingnya. Berapa profesor yang ngebimbing lo? Jadi gue 2, maksudnya profesor 1 dari universitas gue harus satu lagi supervisor gue yang di Mercy. Jadi gini, pembimbing yang ada di Mercy itu dia harus punya gelar titel yang minimal sama kayak gue, atau yang sekarang lagi gue cari. Maksudnya gimana ya? Ya kan gue pengen kelarin bachelor nih. Jadi minimal supervisor gue itu harus udah punya bachelor. Baru dia bisa jadi pembimbing gue dari eksternal. Oh oke. Jadi kalau misalnya dia nggak punya titel apa-apa, dia nggak bisa ditulis jadi sebagai pembimbing gue. Kalau gitu. di Mercy minimal banget gak sih bachelor? Ya nggak juga Master, lah, doktor nggak aja. juga. Okay. Tapi ya biasanya engineer ya, gitu. Tapi jadi kayak, jadi gue ada 2 pembimbing, satu dari universitas, profesor, satu engineer Mercedes, dia punya gelarnya master, gitu. Okay. Halo, buat lo yang pengen banget belajar bahasa Jerman dari nol, kabar baik banget nih karena gue resmi ngebuka online kelas bahasa Jerman level A1 live di YouTube. Cara joinnya super gampang. Lo cuma perlu ambil paket membership level online kelas live A1 di channel ini. Begitu lo join, lo bakal langsung gabung di satu Zoom meeting bareng gue dan tutor guru bahasa Jerman. Jadi kita belajar bareng, live dan interaktif banget. Selain itu, lo juga bakal dapat full akses ke semua modul eksklusif A1 dan A2. Totalnya lebih dari 80 modul lengkap, mulai dari grammar dasar, percakapan sehari-hari, sampai latihan yang sering keluar di ujian bahasa Jerman. Dan gak cuma itu, lo juga bakal dapat early access ke video baru gue dan banyak bonus eksklusif lainnya. Jadi tunggu apa lagi? Yuk join membership sekarang buat bantu support channel ini dan buka peluang karir dan studi kamu di Jerman. Dan sampai ketemu di kelas live pertama kita. Bis zum Deutschkurs. Tadi ya berarti yang utama itu gaji, terus juga pembimbingnya juga beda ya. Kalau misalnya di universitas paling cuma 1 doang pembimbingnya. Iya bisa juga 2 atau bisa lebih dari 1, tapi biasanya itu dia kan PhD candidate-nya gitu. Dia PhD candidate di sebuah fakultas itu, atau dari timnya dia apa, dia nyari-nyari nih student-student yang mau nulis tesis gitu, supaya ngebantu tema besarnya dia juga gitu. Oke. Menarik. Tadi lo mention tentang waktu, gue pengen coba ngomongin tentang waktunya nih, waktu pembagiannya nih. Gimana sih pembagian waktu antara lo kerja di perusahaan? Gue nggak tahu nih bachelor arbeit lo skemanya gimana, tapi apakah kerja juga? Gimana sih pembagian waktu antara kerja di perusahaan dan riset untuk skripsi? Jadi simpelnya adalah riset atau skripsi yang gue lakukan ini tuh jam kerja gue untuk Mercedes. Jadi kalau bedanya sama waktu gue magang semua pekerjaan yang gue dapet gitu kasarnya itu dapat dari supervisor gue kan. Itu beda-beda gitu, tiap hari bisa beda gitu kan kasarnya. Nah kalau ini sekarang full, jadi selama gue dapat kontrak 6 bulan untuk nulis skripsi dari Mercedes, itu gue literally jam kerja gue itu sebenarnya 6 jam per hari. Jadi 30 jam, sedangkan waktu gue praktikum itu 35 jam per minggu. Sekarang gue 30 jam per minggu, tapi jadi full itu gue nulis atau mengerjakan semua eksperimen yang bisa gue lakukan di labnya Mercy. Hasilnya itu untuk skripsi gue dan hasil itu juga untuk Mercy gitu, riset gue ini gitu. Jadi itu literally gue fleksibel gitu kasarnya. Mau gue cepet, mau gue lama, ya semuanya itu tergantung gue gitu. Dan lo 30 jam ya per minggu ya? Betul. 30 jam per minggu. Itu pembagiannya guys. Dan
apa sih tantangan paling besar selama menjalani bachelor Arbeit ini, karena kan beda kan, ibaratnya situasi lu sekarang dengan waktu lo internship ya. Apa sih tantangan paling besar selama mengerjakan bachelor Arbeit? Tantangannya sebenarnya lebih ke disiplin diri sendiri sih. Oke. Jujur gitu, karena kalau kayak gue bilang tadi, kalau misalnya pas gue magang hari ini atau misalnya minggu ini lo ngerjain project ini, gue udah ada deadline-nya dan maksud gue dikejar, lo harus kelarin ini ya, lo harus melakukan eksperimen ini dan ini. Gue pribadi ya disiplin gue sendiri. Maksudnya kayak wah, gue progres gue udah semana. Itu kan cuman gue yang bisa ngukur dan pembimbing gue. Untungnya gue dapet pembimbing dari Mercedes juga peduli gitu sama riset gue. Itu jadi sama nggak sama pembimbing lu waktu internship? Beda. Oh, beda. Karena timnya udah beda gitu. Beda bidang gitu. Jadi kayak gue merasa kayak ya tantangan terbesar itu disiplin sih. Untuk kayak gue nggak mau nunda-nunda gitu. Kadang kan ya kayak udah seminggu ini gue udah dapat 2 eksperimen. Nunda-nunda kayak pengen punya anak kayak lu. Nah gitu kan. Jadi kayak kadang tuh udah 2 eksperimen udah deh minggu depan lagi gitu misalkan. Karena nggak ada yang ngejar gue juga gitu. Kayak kasarnya even kasihan banget gak ada yang ngejar dia. Even kayak tim leader gue pun juga ya cuma paling dia ngecek misalkan seminggu sekali atau 2 minggu kayak cuma ngecek doang kayak gimana lu. Terus gue ceritain lagi kan, ya gue udah eksperimen ya bagus gitu. Nggak ada kayak yang benar-benar dikejar-kejar banget gitu kasarnya. Jadi ya disiplin pribadi sih menurut gue tantangan terbesar tuh. Jadi sekarang lu nggak ada yang ngejar nih? Nggak ada nih. Tolong ya tulis kolom komentar nih ya buat ramein. Kayak gitu. Ngomongin soal ini Pak, benefit Tok. Karena satu hal juga yang gua encourage orang buat bachelor Arbeit di perusahaan adalah kan digaji kan. Boleh spill nggak Tok? Kayak lu dapat benefit tuh berapa banyak sih dari ngerjain bachelor Arbeit di perusahaan? Gue dapat benefit jadi gini. Waktu gue magang kan tadi, nah kalian harus nonton lagi nih video-video yang lainnya nih yang ada gue. Jadi itu spesifik harus ada gue ya. Itu jadi waktu gue magang gue dibayar 1.890 kurang lebih. Sekarang pas gue nulis skripsi itu 1.620. Nggak jauh beda ya? Nggak jauh beda karena ya jamnya berkurang premium kan berkurang 5 jam, jadi ya menyesuaikan lah gitu. Jadi segitu, dan benefit yang lainnya sama, rumah masih sama dapat, terus ya itu aja sih, maksudnya benefit yang paling berasa ya. Gitu, rumah dan ini. Gue penasaran sih, lu dapat urlaub nggak? Dapat. Waktu gue magang pun juga dapat. Jadi waktu gue magang gue dapat urlaub 10 hari, untuk gue sekarang skripsi juga 10 hari. 10 hari kerja ya. Menarik. 10 hari kerja. Kontrak lu berapa lama? 6 bulan. 6 bulan ya? 6 bulan. Wow. 6 bulan dan lu dapat 10 hari itu lumayan sih. Betul. Gitu, dan itu urlaub digaji lo guys. Iya, jadi nggak gratis. Iya. Selain uang nih, apa ada benefit lain gak sih yang lo dapat dari ngerjain bachelor Arbeit di perusahaan? Banyak sih. Maksudnya kayak gue mikirnya kayak kebetulan lagi, maksudnya kayak supervisor gue tuh, pembimbing gue yang dari Mercedes ini tuh juga dia bilang secara personal ke gue bahwa gue bukan cuma mau ngebimbing lu untuk kelarin bachelor Arbeit lu ini, tapi juga kayak maksudnya kayak benar-benar ngedidik lu supaya jadi engineer gitu kasarnya dia bilang. Jadi secara riset dia benar-benar ngajarin gue, dan juga dia mencontohkan ke gue kalau dia sebagai engineer di Mercedes itu seperti apa sih. Gitu sehari-harinya tuh kayak gimana, gitu mesti birokrasinya tuh seperti apa gitu. Jadi dia kayak ngenalin, terus bener-bener semua gitu secara ilmiah dan hands on langsung gitu loh. Ya walaupun gue fokus temanya tetap ke riset gue, tema riset gue, tapi juga ya kan pasti denger lah dari yang lain, dia lagi apa sih, what's going on nih gitu di uptelong gue gitu kan, di tim gue. Jadi kayak ya itu sih gue belajar banyak banget. Dia ngerannya seperti ini gitu loh. Di samping belajar dikit-dikit lah gitu. Yang lebih banyak kan masih kayak di magang, tapi di sini juga banyak gitu. Iya. Gue mikirnya jadi kayak pengalaman gue yakin lo bakal dapat banyak banget sih, koneksi juga kan. Betul. Itu satu hal yang koneksi itu satu hal yang nggak ternilai sih menurut gue sih. Betul. Jadi good itu benefit yang bakal lo dapat selain ibaratnya gaji atau uang yang lo dapat gitu. Betul. Teman-teman di sini gue alasan gue bikin video ini supaya teman-teman itu bisa ngikutin ibaratnya jalan lo dari karena jujur gue pas dengar cerita lo tentang pengalaman lo itu jujur gue kagum sih, karena ibaratnya dari lu internship di perusahaan besar di Jerman dan lu dapat kesempatan buat bachelor Arbeit di perusahaan yang sama
perusahaan besar juga Mercedes gitu. Otomatis mereka tahu lo dari internship lo kan sebelumnya kan, mentor lo. Dan kalau lo nggak perform, nggak mungkin lo diterima lagi untuk bachelor arbeit gitu. Buat teman-teman di sini toh untuk ikutin pengalaman lo untuk bisa internship di perusahaan besar dan lanjut ke bachelor arbeit. Kira-kira ada tips nggak toh buat mereka toh? Ada banget. Maksudnya kayak, jadi masa transisi itu kan juga yang gue lakukan gitu, perpindahan dari gue magang, pindah untuk nulis skripsi itu, gue dari awal gue masuk itu juga, karena gue udah ada dimension, waktu interview gue magang, gue dibilang kayak, tapi ini pure 6 bulan untuk magang lo ya, bukan berarti lu langsung dapet, abis kelar magang langsung dapet nih untuk nulis skripsi gitu. Dan jawaban gue pada waktu itu adalah gue bilang, memang itu yang gue mau. Gue bilang gue mau tunjukin dulu kalau gue bisa kerja, gue mau perform dulu gitu, gue tunjukin gue bisa melakukan sesuatu baru, tapi kalau bisa ada kemungkinan nggak kalau gue nulis skripsi gitu. Dia bilang ya bisa, tapi gue juga bilang kita ngomongin di pertemuan yang terpisah lah gitu, gue bilang. Dan jadi pas udah gue mulai nanya dong, maksudnya kayak yang paling penting teman-teman tuh kalau misalnya kayak di perusahaan atau misalnya kalian lagi magang sekarang di perusahaan tertentu atau lagi kerja gitu, mau nanya kayak yang paling penting itu perusahaan ini harus punya tema dulu untuk kalian gitu. Jadi bukannya kayak gue muncul dengan ide gue, gue mau mulai tema tentang misalkan 3D printing, jadi bukannya kayak, maksudnya tema dulu, temanya mesti ada dulu dari perusahaan itu. Waktu sekitar gue udah 3 bulan lagi magang, gue mulai nanya tuh ke supervisor gue yang di tim lama itu untuk nanya kayak, ada kemungkinan gak sih kalau misalnya gue bisa nulis abschluss arbeit nih di sini gitu. Jadi, terus dia bilang ya udah, dia tanyain keliling gitu ke yang lain gitu. Baik juga ya dia. Dia nanyain keliling, dan dia datang ke gue bilang kayak, ini ada beberapa tema nih, lu mau yang mana? Udah disodorin gitu. tema. Jadi gue disodorin waktu itu kayak, ini ada beberapa, lu mau yang mana? Nah jadi waktu itu posisinya adalah seperti itu. Tapi satu hal lagi teman-teman yang mau gue tambahin, kalau misalkan kalian magang terus misalkan nggak ada tema di mana di perusahaan tersebut, yang paling penting adalah coeknis dari praktikum atau setiap kalian sertifikat, maksudnya kayak raport lah gitu, kinerja kalian itu tuh yang paling penting menurut gue. Atau misalkan kayak kalian sebelumnya working student juga gitu, coeknis ini kalian berhak untuk minta gitu. Jadi itu bisa jadi rekomendasi untuk kalian jadi stepping stone, maksudnya untuk kayak kalian mau pindah nyari job yang lain, maksudnya job untuk nulis tesis gitu, itu kepake banget gitu loh. Jadi coeknis itu paling penting tuh menurut gue. Dan makanya kayak gue bilang, gue udah 3 bulan pas magang gue baru mulai tanya gitu loh, kayak gimana so far, kayak kerja gue apa yang mesti gue improve, gue nanya juga gitu. Oh lu proaktif lah ya? Gue proaktif, jadi kembali lagi sama dari yang awal gue kayak take inisiatif, gue juga take inisiatif gimana, gue udah apa yang bisa gue lebih improve, gue kurangnya gimana gitu loh. Kalau misalnya gue mau nulis bisa nggak nih gue gitu loh. Atau kayak kalau gue mau inisiatif sendiri nanya ke tim lain, boleh nggak gue masukin nama lu sebagai rekomendasi gue gitu loh. Jadi kayak itu menurut gue pas udah mau deket-deket kelar, itu gue sekitar di bulan ketiga atau bulan keempat lah, maksudnya masih setengah sih sebenarnya, belum akhir-akhir banget, tapi itu yang kalian harus punya gitu menurut gue. Perbincangan itu kayak boleh nggak gue pakai nama lu untuk jadi writer reference gue untuk yang lain gitu loh. Jadi kalau ada orang hubungin lu gitu misalkan, itu contohnya tuh seperti itu yang gue lakukan. Keren. Dan itu sebabnya gue ngundang lo kenal jadi narasumber gue karena lo salah satu orang hebat lah yang gue kenal gitu loh ibaratnya gitu. Dan inisiatif itu penting. Jadi tadi itu juga udah bilang 3 bulan udah bisa nih lo mulai nih kayak ancang-ancang sounding ke supervisor kalian kayak nih gue pengen ini nih, kira-kira gimana gitu. Dan satu hal yang gue tangkap dari pembicaraan ini adalah lakukan buat koneksi baik dengan supervisor kalian gitu. Betul. Itu penting gitu, karena tanpa rekomendasi dia, gue nggak yakin sih lo bisa dapat bachelor arbeit. Betul banget gitu. Oke, Tok, mungkin ini bagian penutup, Tok. Jadi harapan lo, BTW lo setelah selesai bachelor arbeit ini, plan lo gimana nih ke depan? Plan gue sih, ya gue masih agak di penghujung jalan untuk mikirin kayak oke, gue mau ambil master atau misalkan gue mau langsung kerja gitu. Gue sekarang step by step dulu, gue mau kelarin dulu, tapi jadi ya opsi di depan mata gue sih ada 2 gitu loh, antara gue daftar kerja langsung jadi engineer atau gue ngambil master gitu. Tapi untuk mutusin banget gue mau ambil apa bener-bener belum sih, karena untuk peluang gue untuk diambil di setelah ini untuk dipekerjakan langsung di Mercedes itu hampir kemungkinan
kecil sekali lah peluangnya karena mereka lagi punya regulasi untuk stop penerimaan pekerja baru dari yang luar Mercedes gitu. Jadi walaupun gue sekarang lagi nulis skripsi gue mungkin dibilangnya secara internal ya, tapi nggak juga karena kan gue belum jadi pekerja tetapnya gitu. Nah itu tuh lagi belum mungkin. Jadi kayak ya mungkin bisa juga lihat di bidang-bidang lain, maksudnya kayak nggak cuma di otomotif gitu maksud gue. Di bidang ilmiah lagi lebih lanjut atau enggak misalkan gue master gitu. Itu yang sekarang ada. Sukses buat plan lo ke depan, semoga lancar bachelor arbeit lo, terus ya ke depan plan lo semoga bisa berjalan dengan ya yang lo inginkan lah ibaratnya. Amin. Gitu teman-teman, tolong doain juga itu supaya lancar ke depannya. Makasih banyak waktu juga udah mau sharing-sharing ke teman-teman tentang pengalaman lo terutama, dan lo ngasih tips-tips juga yang menurut gua keren banget. Gimana supaya bisa dapat bachelor, ibaratnya nulis bachelor arbeit di perusahaan di Jerman gitu. Oke teman-teman, semoga pembicaraan ini bisa memberikan kalian inspirasi lah ibaratnya. Jadi kebayang gimana sih, apa sih yang harus kalian lakukan untuk bisa ibaratnya nulis bachelor arbeit di perusahaan di Jerman gitu. Seperti biasa, kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Karena itu bisa sangat ngebantu channel ini untuk berkembang dan juga memotivasi gue untuk kasih ke kalian narasumber hebat lain seputar pendidikan di Jerman gitu. Dan gue lagi punya plan untuk bisa dapat 10.000 subscriber pada akhir tahun ini. Jadi tolong bantuin goal gua. Amin. Oke, teman-teman, vielen Dank und auf Wiedersehen. Ciao. Ciao. Oke, mantap.